TV Bintang, selamat menyaksikan penghargaan Cahaya Bintang. Siaran langsung penghargaan Cahaya Bintang dimulai. Aktor terbaik ini pasti Kak Arya kita. Iya, Kak Arya di industri hiburan. Sudah waktunya bahagia. Mari kita ucapkan selamat kepada pemenang aktor terbaik baru. Arya kita pasti akan menjadi bintang besar, menjadi aktor terbaik. Pasti, aku pasti bikin Alia kita hidup paling bahagia, nanti kita tinggal di rumah yang besar banget. Yang penting kamu bahagia. Pakai uang pertamaku, aku belikan kamu gelang. Cantik sekali. Tolong pasangkan, ya. Cantik enggak? Cantik. Sana, jangan halangi kami melihat Kak Arya. Sebentar lagi wawancara eksklusif. Halo semuanya, aku Arya Saputra. Bapak Arya, sebelum Anda menjadi aktor terbaik dalam hidup Anda, apakah ada orang yang paling Anda sesali? Jika ada, bisakah di sini meneleponnya? Ku dengar aktor terbaik pernah ditinggalkan kekasihnya. Dengar juga, aktor terbaik dulu masuk industri hiburan karena wanita itu. Beneran? Bapak Arya, Baiklah. Siapa sih wanita itu? Bisa membuat aktor terbaik diam selama ini. Tangannya sampai putih gitu. Halo. Dulu kamu meninggalkanku. Apa benar karena aku miskin? Ya ampun aktor terbaik, kita benar-benar pernah ditinggalkan. Sangat tidak punya selera. Kalau aku sampai tahu, aku pasti akan memberinya pelajaran. Lihat aja reaksimu, orang yang gak tahu pasti, kira kamu mantan pacar aktor terbaik. Alia, ini semua udah aku siapin buat kamu. Aku cinta kamu. Mau nikah sama aku? Mulai sekarang, aku pasti akan berusaha membuatmu hidup enak. Aku mau tiap hari tinggal di basement sama lo makan bubur dan sayur ala kadarnya. Lihat itu. Dialah tunanganku. Dia pengusaha besar aku, dan dia akan segera keluar negeri hidup enak. Kalau lo, si miskin. Jangan ganggu gue lagi. Alia, jangan pergi. Alia. Alia. Tapi aku. Ya aku yang ninggalin dia. Sekarang akhirnya tidak ada penyesalan. Arya. Ini Nona Siska, kan? Arya, gue udah nunggu lo 3 tahun, dari figuran jadi aktor terbaik, dari lo cinta sama dia sampai sekarang. Sekarang lo udah lepasin dia, apa lo bisa terima gue? Ini cantik banget. Gaun pengantin ini. Nanti aku pasti berusaha membuatmu menjadi pengantin tercantik di dunia. Janji kelingking. Arya, aku pasti akan memakai gaun putih bersih lalu menikahimu. Apa lo? Bisa terima gue? Terima aja. Terima aja. Arya. Bolehkah? Arya demi perusahaan terima aja. Cepet. Baik. Senang banget. Aku cinta kamu. Bagus sekali. Aku cinta kamu. Wah, Ya ampun.
Alia, kamu lebay banget sih. Dulu kamu yang mutusin meninggalkan Arya, sekarang dia sama siapa? Bukan urusanmu lagi. Apalagi kamu sekarang? Apa hakmu berdiri di sampingnya? Alia, ikut saya ke ruang periksa. Kondisimu makin parah, rumah sakit kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di luar negeri ada obat khusus. Mungkin bisa membuatmu bertahan sampai musim semi tahun depan, hanya saja harganya agak mahal. Berapa? 1 miliar rupiah. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Kalau nggak pakai obat khusus itu, berapa lama lagi aku bisa hidup? Paling lama 3 bulan. Kalau begitu, mari kita lihat gaun pengantin itu. Dokter, aku mau keluar dari rumah sakit. Cepat. Aktor terbaik Arya mulai syuting. Aktor terbaik Arya mulai syuting. Aktor terbaik. Boleh tanya dong? Aktor terbaik yang kalian maksud itu? Arya. Arya udah datang belum? Harusnya udah datang. Dia datang? Wah, itu Arya, aktor terbaik. Alia, ayo kesini lihat. Ayo, cepetan. Dia turun. Wah, itu, di acara penghargaan sebelumnya, Siska yang ngaku cinta sama Arya, aktor terbaik. Dia juga datang. Pasangan ini gemas banget. Iya, betul. Gak tahu wanita mana, tidak tahu diri, ninggalin Arya, aktor terbaik kita. Benar-benar buta. Aduh, lihat kamu. Capek ya. Sini, lap keringatmu. Mereka kelihatan mesra banget. Mereka kelihatan cocok banget. Dia seharusnya tidak melihatku, kan? Arya, aktor terbaik, ngeliat ke atas. Dia ngelihat aku. Alia, ranjang 16. Proses keluar rumah sakitmu sudah selesai. Kamu udah mau keluar rumah sakit, ya? Aku iri banget sama kamu. Gak usah iri. Kalian masih ada harapan. Sejak didiagnosis kanker darah, ayo lihat gaun pengantin itu. Semoga masih ada. Bos, untuk bulan Juli, jadwal sudah kukirim ke emailmu. Batalkan, untuk bulan ini acara dengan Siska dan semua wawancara bareng. Baik. Alia. Suara ini. Arya. Arya. Sudah 3 tahun gak ketemu. Begitu ketemu langsung memelukku. Kamu menganggapku seperti pria-pria kasarmu yang gampang kau dekati? Gimana aku bisa lupa, dia sekarang udah punya pacar. Apalagi aku kena kanker darah. Dan aku bukan dari dunianya lagi. 3 tahun gak ketemu. Begitu ketemu langsung mukul aku?
Kamu menganggap aku seperti yang gampang bisa kamu dekati, pria kasar, ya? Terserah kamu. Aku pakai uang pertamaku belikan kamu gelang. Cantik banget. Cantik enggak? Cantik. Gelang murahan begini masih kamu pakai? Buang aja. Kamu gila? Kenapa? Rangga kamu itu sudah mempermainkanmu bertahun-tahun bahkan gelang yang bagus nggak rela beliin kamu? Kamu mau apa? Bilang sama aku. Giok, berlian atau emas? Iya. Sekarang kamu bintang besar. Aktor terbaik. Kamu kaya. Dan punya pacar yang cantik banget. Dia jauh lebih baik dariku, kan? Iya. Siska 1000 kali lebih baik darimu, 10.000 kali. Dia adalah wanita terbaik di dunia ini. Alia, mulai sekarang aku akan berusaha membuatmu menjadi pengantin tercantik di dunia. Kait jari, kait jari. Oh ya? Selamat ya. Sebenarnya aku menyesal. Kalau aku menemanimu beberapa tahun lagi, mungkin bisa dapat untung banyak, kan? Alia. Alia. Dulu kamu yang bersikeras meninggalkanku. Sekarang kamu menyesal? Jangan banyak omong. Aku menemanimu selama bertahun-tahun itu. Bisa dibilang aku sudah berusaha sebaik mungkin. Aku tidak minta banyak, cuma 500.000. Kamu benar-benar memperbarui pemahamanku? Kalau kamu tidak ingin pacarmu dan penggemarmu tahu ada mantan pacar sepertiku yang hina, segera bayar uangnya. Kenapa? Para pria kaya yang kamu dekati tidak berani memberimu uang? Sekarang uang dari orang miskin sepertiku kamu juga mau? Siapa yang tidak suka uang? Banyak bicara, apa kamu tidak mau membayar? Tidak apa-apa, anggap saja kamu pinjam dariku. Mau tidak, apa aku perlu menemanimu tidur beberapa malam lagi? Alia, kamu benar-benar menjijikkan. Sudahlah. Kalau tidak mau bayar, jangan buang waktuku. Kartu ini berisi 200.000. Asal kamu menikah denganku. Sisanya baik 300.000 atau 1 juta akan kuberikan padamu. Menikah? Kamu gila? Kamu punya pacar. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku menikah denganmu. Hanya untuk membalas dendam padamu. Alia, penderitaan yang kualami selama 3 tahun ini, kamu juga harus merasakannya agar adil. Begini bisa di akhir hidupku menyelesaikan janji yang dulu, kan, sayangnya. Sampai. Yang kita inginkan dulu, kamu sudah mewujudkannya. Bagus. Satu rumah bikin kamu tergila-gila begini? Kamu masih sama aja mata duitan. Kamu yakin mau main drama ini? Dia bakal benci kamu. Aku yang kena penyakit parah. Masa aku harus menghambat dia? Siapa yang suruh kamu pegang HP-ku? Halo, Siska. Gak apa, aku kangen kamu. Hari ini saat kamu pergi, wajahmu kelihatan kurang baik. Apa aku melakukan kesalahan? Jangan mikir aneh-aneh. Siska, ada waktu? Datang ke rumahku sebentar.
Serius? Oke, aku segera ke sana. Sepertinya kamu benar-benar suka Siska. Kalau tidak, mana mungkin foto bersama dipajang di rumah. Nada bicaramu padanya masih begitu lembut. Benar. Seperti dirimu yang wanita busuk sampai ke tulang. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut. Siska pun tidak bisa menandingi. Karena kamu begitu mencintainya, kenapa menikah denganku? Sudah kubilang Alia, menikahimu adalah untuk membalas dendam. 3 tahun lalu kau meninggalkanku. Seumur hidupmu jangan harap bisa lepas dari genggamanku. Apa yang kamu lakukan? Jangan lupa, sekarang kau adalah istriku. Kita hanya menjalankan kewajiban suami istri. Arya, aku datang. Perempuan sekotor kamu. Kamu tidak pantas aku sentuh. Kotor. Arya, aku kangen kamu. Siapa dia? Dia itu, 3 tahun lalu, meninggalkanku demi uang. Sekarang dengan tidak tahu malu, kembali padaku untuk minta uang. Oh, begitu? Aku kira kamu selingkuh di belakangku. Mana mungkin aku akan meninggalkan Siska yang baik dan manis, lalu menyentuh perempuan kotor itu? Ternyata, selama ini kamu memandangku seperti itu. Memangnya, kamu mau aku memandangmu bagaimana? Kamu masih ingat 3 tahun lalu, malam hujan itu, aku menangis memohon padamu supaya kamu jangan pergi. Tapi bagaimana jawabanmu? Alia. Siapa? Mantan pacar yang mengganggu. Ayo pergi. Alia. Alia, jangan pergi. Alia. Alia Maharani. Perempuan sepertimu seumur hidup hanya pantas menjadi budakku. Melihat aku dan Siska bahagia, ini adalah harga kau meninggalkanku 3 tahun lalu. Kau harus seumur hidup dalam kegelapan. Siska, ayo kita pergi. Tapi kau lupa janji kita. Kau pantas? Aku menikahimu hanya untuk menghinamu. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai istriku, kau harus hidup dalam kegelapan. Gaun pengantin di tubuhmu adalah suatu noda. Jangan pergi. Alia. Tiga bulan tersisa, apa maksudnya? Arya, kamu masih peduli padaku, kan? Benar, kan? Arya, kamu tertipu lagi olehnya. Lihat, namanya sama sekali tidak terbaca. Siapa tahu, dari mana dia mendapatkan surat diagnosis itu? 3 tahun lalu dia demi mencari pria kaya meninggalkanmu, berkali-kali menipumu. Sekarang kamu kaya, pasti dia hanya ingin pura-pura kasihan. Hanya ingin menipu uangmu. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Arya, percayalah padaku. Alia, kamu benar-benar tidak berubah. Jangan kira pura-pura sakit bisa membuatku kasihan padamu. Bahkan jika benar-benar sakit parah sampai mau mati, aku tidak akan peduli padamu. Kamu hanya alat pemuas nafsuku. Arya, distrik Haizu ada restoran barat baru yang buka. Ayo kita coba. Jangan pergi. Siska memang lebih baik darimu. 1000 kali, 10.000 kali lebih baik. Sekarang uang orang miskin sepertiku kamu juga mau? Alia, kamu benar-benar menjijikkan. Hanya alat pemuas nafsu. Ini adalah 3 tahun lalu harga dari meninggalkanku. Kamu seharusnya seumur hidup dalam kegelapan. Kalau nggak pakai obat khusus, berapa lama lagi aku bisa hidup? Paling lama
3 bulan. Setelah Arya setuju menikah, dia akan kasih aku 300.000, ditambah 200.000. Sebelumnya aku seharusnya punya cukup uang untuk beli obat khusus, kalau aku bisa hidup sampai musim semi tahun depan, aku seharusnya bisa menepati janjiku padamu, kan? Masa hal kecil aja nggak bisa, udah dikasih kesempatan, nggak berguna. Bagus sekali, setelah 3 tahun. Akhirnya kamu jadi bintang besar yang kamu impikan. Kenapa dia datang? Jalang demi menggoda Arya sampai ke lokasi syuting. Oh ya, Lepaskan aku. berhenti. Sebagai pacar Arya, aku sama sekali nggak akan izinin kamu yang ngotot begini, kamu yang memaksa begini. Nempel terus sama Arya. Aku bilang sama kamu, akulah wanita yang paling dia cintai. Setiap kali aku cari dia, gak peduli sesibuk apa dia pasti temani aku dulu. Dia pernah bilang, akulah orang terpenting baginya. Oh ya? Kalau begitu, dia sangat mencintaimu, kenapa dia biarkan kamu jadi selingkuhan yang gak pantas? Ini. Surat nikah. Tidak mungkin Arya begitu membencimu. Mana mungkin dia menikahimu? Ping akulah yang paling dicintainya. Oh, aku tahu, dokumen ini pasti kamu yang memalsukannya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Arya. Apa mungkin Arya benar-benar masih belum bisa melupakannya? Arya, ayo kita pergi sekarang. Katanya restoran itu enak banget. Pergi sendiri saja. Hei. Kalau Arya masih belum bisa melupakannya, mana mungkin A39, mana mungkin Ping, di acara penghargaan dia menerimaku. Kamu sudah bersusah payah menikah dengan Arya, yang tidak dicintailah yang jadi pihak ketiga. Kamu tetap yang berlebihan. Kamu hanya mengandalkan lebih dulu beberapa tahun dariku. Mengenal Arya saja, 3 tahun lalu, kamu sendiri yang meninggalkan Arya. Dia sangat membencimu, dia menikahimu, pasti bukan karena cinta. Karena kamu begitu yakin. Lalu kenapa Arya menikahi orang lain, bukan kamu? Minggir, aku mau cari suamiku. Dasar jalang, aku tidak akan mengizinkan kamu muncul di sisinya. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang melukainya? Arya. Siapa orang ini? Tidak tahu kalau Siska adalah orang yang paling berharga bagi aktor terbaik? Berani menyakitinya? Siapa sebenarnya? Aku yang melakukannya. Dia pantas mendapatkannya. Aku yang pantas. Aku yang jatuh cinta pada orang yang salah, dicaci maki sebagai selingkuhan, dicaci sebagai wanita simpanan. Selama kau juga mencintaiku, aku akan selalu bersamamu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bahkan jika itu adalah orang yang kau cintai 3 tahun lalu, pun tidak bisa. Kukira siapa yang berani menyentuh Siska, ternyata adalah wanita yang 3 tahun lalu, demi uang, meninggalkan aktor terbaik. Cepat, cepat, cepat. Ambil fotonya, unggah ke internet. Alia, apa sebenarnya yang kau inginkan datang ke sini? Aku datang minta uang. Sisa 300.000, kapan kau berikan padaku? Aku harus pergi ke rumah sakit. Minta uang, ya? Boleh. Tapi, Alia, tolong turunkan dulu kepalamu yang angkuh itu, dan minta maaf pada Siska. Alia, bukankah kau selalu memiliki harga diri yang tinggi? Hari ini aku akan menginjak-injak harga dirimu. Kau ingin aku minta maaf padanya, ya? Uang ini tidak akan kuambil. Arya, jika suatu hari nanti kau tahu uang ini bisa membuatku hidup lebih lama, kau tahu sebelum aku mati berapa banyak penderitaan yang kualami, ekspresi apa yang akan kau tunjukkan? Dia terluka. Arya, ada apa denganmu? Hapus semua foto di ponsel. Kalau tidak, tidak ada yang boleh meninggalkan lokasi syuting. Hapus saja. Sadarlah, Alia. Arya tidak mencintaimu lagi.
Alia, kamu di sini? Rangga, Kamu terluka. Tiga tahun tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? baik-baik saja. Aku bahkan menikah dengannya. Dia tahu tentang hal itu? Tidak tahu. Aku juga tidak berniat memberitahunya. Meskipun dia menikahiku, itu untuk balas dendam. Tapi di waktu terakhir, bisa lebih dekat dengannya, itu juga baik. Apalagi, bukankah aku juga membalas dendam padanya? Rangga, kalau ada waktu, temani aku melihat tanah, Baik. Tanah apa? makam. Arya, Aku tidak mau makan kue, ayo pulang Alia. Kamu adalah gadis terbaik di dunia pantas, mendapatkan semua hal baik di dunia ini. Beri aku sedikit waktu lagi, aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Alia, lihat kue, yang kamu mau itu, sudah kubelikan. Kue. Kamu? Tidak apa-apa. Sungguh tidak apa-apa. Halo. Arya, hujannya deras sekali, aku kedinginan. Aku ingin makan kue. Kenapa masih diam saja? Dia sudah mengalah dan minta damai sama kamu, cepat belikan kue. Jangan-jangan kamu benar-benar ingin jadi musuh seumur hidup? Jelas-jelas masih cinta padanya tapi mati-matian tidak mau mengaku. Arya, mau kemana? Sudah larut malam? Jangan-jangan dia pergi cari Alia. Arya, aku ingin makan kue. Dia sudah mengalah dan minta damai sama kamu. Cepat belikan kue. Halo, Tuan, ada yang bisa dibantu? Saya mau yang ini bungkuskan. Baik, Tuan. Alia, Alia? 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 kamu ngapain? Alia? Bukannya kamu mau makan kue? Aku udah beliin buat kamu. Arya, aku mau makan kue. Kamu kenapa? Gak enak badan? Ternyata bukan mimpi. Tapi Arya, ini apa? Minta damai? Aku suruh beli kue, kamu beli aja. Kamu masih sama menyebalkannya seperti dulu. Kamu mau aku? Iya, aku memang mempermainkanmu. Aku sudah tidak butuh kue kamu, tidak butuh kamu lagi. Kamu ngapain? Lepasin aku. Kamu punya pacar kan? Tahu enggak, aku nunggu kamu datang buat merayuku sudah 3 tahun. Apa susahnya minta maaf sama aku? Kamu tahu enggak, aku nunggu kamu bujuk aku, sudah 3 tahun. Kamu tahu enggak, waktu kamu bilang mau makan kue, aku senang banget. Ternyata kamu bohongin aku. Sadar dong. Jangan pura-pura sayang. Terima kenyataan. Orang yang kamu suka itu, Siska. Bukan aku. Aku cuma kamu jadikan alat balas dendam aja. Alat. Alat harus sadar diri. Jangan, lepasin aku. Arya, aku mabuk, cepat tolong aku. Ada cowok, dia terus ganggu aku. Cepat jemput aku pulang, ya? Kalau kamu minta aku. Aku bakal tinggal dan gak pergi. Kita hidup baik-baik aja.
Arya. Kamu nggak pantas. Baik. Sayang, tunggu aku jemput kamu. Alia, Rangga, tolong. Tolong aku. jangan bikin aku takut. Jangan bikin aku takut ya. Alia, ini aku. Rangga, lihat aku dong. Keluarga tidak boleh masuk. Tunggu di luar. Alia, gimana? Aku tidak apa-apa. Kamu tidak mau dirawat di rumah sakit. Baru berapa lama keluar dari rumah sakit, sekarang penyakitmu tambah parah. Dokter, berapa lama lagi aku bisa bertahan? Paling lama, 1 bulan. Aku punya uang. Kita rawat inap, ya? Dokter, kita rawat inap. Tidak usah. Kalau kamu benar-benar ingin membantuku, bawa aku ke suatu tempat. Ibu, aku datang menjengukmu, mulai sekarang. Aku tidak akan datang lagi. Tante itu kapan meninggal? 3 tahun lalu. Aku pulang sekolah seperti biasa. Aku sampai. Kalau begitu aku masuk dulu. Baik. Sampai jumpa besok. Mama, kamu kenapa? Jangan menakutiku. Ayo, kita ke rumah sakit. Jangan buang-buang waktu. Kanker darah keturunan tidak bisa disembuhkan. Ibu tahu kamu pacaran dengan Arya? Putuskan saja dengannya. Penyakit ini risiko keturunannya besar. Kamu kapan saja bisa sakit parah. Ma, dia tidak akan membenciku. Ibu tahu, dia anak yang baik. Beberapa tahun lalu, orang tuanya bercerai. Tidak ada yang mau dia. Sehari hanya uang jajan, 10 yuan. Dia tanpa berpikir, semuanya dihabiskan untukmu. Tapi alias sayap Arya terlalu tipis. Jika dia memikulmu, dia tidak akan bisa terbang lagi. Tapi Ma, aku tidak tega meninggalkannya. Maaf, aku tetap menikah dengannya. Tapi aku tidak memberitahunya aku sakit. Dia masih bisa pergi mengejar mimpinya terbang ke lebih tinggi. Tempat yang lebih jauh. Ayo. Alia, kamu kenapa? Kalian sedang apa? Alia, jangan lupa, kau sekarang istriku. Apa hakmu bercumbu dengan pria lain? Jangan salah paham, aku dan Alia hanya. Diam kau. Arya, aku bilang padamu. Pernikahan kita seperti sebuah lelucon. Kau lihat, Ranggalah yang benar-benar kucintai. Aku menikahimu hanya demi uangmu. Alia, Alia, kau benar-benar tidak mau mengatakan satu kebohongan pun padaku? Kau cuma segitu saja. Kalau berani, ceraikan aku. Dengan begitu kau bisa menikah dengan Siska, bukan? Berani bicara cerai? Tutup mulutmu. lepaskan dia. Alia, aku bilang padamu. Seumur hidupku kecuali aku mati. Jika tidak, kau jangan pernah berpikir lepas dari genggamanku. Arya, Kok kau datang? Arya, Kok kamu kesini? HP-mu jatuh di mobil. Aku bawain buat kamu. Ini.
Aku pergi ke kuil, Tante, minta 2 boneka keberuntungan. 1 untukmu, 1 untuk Arya. Katanya sih, bisa bawa keselamatan, melindungi orang yang saling mencintai, supaya bisa bersama selamanya. Terima kasih, Tante. Ini boneka keberuntunganku. Oh, yang ini maksudmu. Beberapa waktu lalu, aku cedera pas syuting. Arya khawatir banget sama aku, jadi dia kasih itu ke aku. Katanya bisa bawa keselamatan. Ini yang diminta ibuku buat aku. Kenapa kamu kasih ke orang lain? Kalau kamu nggak bilang, aku lupa, aku kira, itu barang murahan. Arya, dasar brengsek. Kamu gila ya? Mukul orang cuma karena boneka murahan. Ini barangmu kan? Nih, balikin. Bonekaku. Arya, aku mau mati. Kamu masih begini sama aku. Kamu benar-benar nggak berperasaan. Pertama kue, sekarang bilang mau mati lagi. Kau terus mempermainkanku, apa itu seru? Apa? Aku tidak akan tertipu lagi. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah. Rangga, antar aku ke rumah Arya. Aku ingin dia menyaksikan kematianku sendiri. Aku ingin dia sepanjang sisa hidupnya terus hidup dalam penyesalan. Arya, Mulai sekarang, tanpa izinku, kau tidak boleh muncul di depan Alia. Arya, padahal dia sudah begitu kepadamu, kenapa kau masih tidak bisa melupakannya? Cari boneka seperti ini di seluruh kota, harus persis sama. Dia tidak akan marah lagi, tidak akan kembali lagi, kan? Kemari, makan. Aku sudah makan. Apakah kamu makan bersama Rangga? Terserah kamu mau berpikir apa. Kalau tidak salah ingat, Rangga juga bekerja di bidang media, kan? Mau apa kamu? Temani aku makan. Kalau tidak, aku akan membuatnya keluar dari industri ini. Kamu, Aku ingat dulu kamu paling suka makan udang. sekarang aku tidak suka lagi. Tidak suka makan udang? Atau tidak suka udang yang aku kupas? Masih ingin bertemu Rangga atau tidak? Bahkan jika makan udang ini bisa membuatku mati. Kamu tetap memaksaku makan, kan? Lihat boneka Fua ini. Apakah ini sama dengan yang diberikan ibumu kepada kita? Persis sama? Kamu pikir dengan mencari boneka Fu yang persis sama, bisa menganggap semuanya seolah-olah nggak pernah terjadi? Aku bilang sama kamu, hubungan kita sama seperti boneka Fu yang hancur ini. Nggak akan bisa kembali lagi. Ayo kita pergi jalan-jalan. Bukannya kita sudah sepakat, pergi ke pantai bersama, pergi ke Disneyland, pergi bersama. Mimpiku adalah keliling dunia. Pergi ke pantai, pergi ke Disneyland lihat kembang api. Kalau kamu, Mimpimu adalah keliling dunia. Dan kamu adalah seluruh duniaku. Meskipun perasaan ini nggak bisa diperbaiki, kamu tetap hanya milikku seorang.
Orang itu kelihatan familiar, kayaknya Arya Saputra. Kalau yang di sampingnya itu Siska Wijaya. Cepat foto, aku mau posting di Weibo. Kalau Arya lihat tubuhku yang seperti ini, pasti dia kaget, kan? Turun. Rangga kesayanganmu. Selama ini yang merawatmu seperti ini? Dunia hiburan kalian, bukannya yang dianggap cantik itu yang kurus? Aku lihat para aktris semuanya begitu. Jelek banget. Jangan muntah. Habiskan semua. Kalau kamu berani muntah, aku akan suruh Rangga. Kamu benar-benar tidak bisa melepaskannya ya. Ada apa? Ada yang sakit? Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Rangga. Aku kasih kamu 3 hari. Aku ingin orang ini, Rangga, lenyap dari kota ini. Alia, kamu milikku. Hanya milikku. Suster, aku mau obat khusus untuk leukemia. Baik. Maaf, kartumu dibekukan. Apa? Maaf, Rangga, mulai hari ini, kamu tidak perlu datang ke perusahaan lagi, kartu gajimu juga sudah kubekukan. Siapa suruh kamu macam-macam dengan orang yang tidak boleh diganggu? bos. Kamu masih mau obat khususnya? Kamu masih mau obat khususnya? Mau. Itu. Ambil ini. Ini uang dari ibu untukmu menikah. Terima kasih. Alia, kamu di mana? Aku punya sesuatu untukmu. Dia ada di ranjangku. Dia tidak tertarik dengan barangmu? Arya, apa yang kau lakukan pada Alia? Kondisi tubuhnya sekarang tidak memungkinkan. Kamu sebaiknya khawatir dulu tentang dirimu sendiri. Jadi pekerjaanku juga kau yang menghilangkannya. Ternyata kamu. Kamu siapa? Ikut aku. Lepaskan. Kalian mau apa? Mau apa? Biarkan mereka berdua yang memberitahumu. Hajar dia.
Bro. Orang di atas menyuruhmu segera pergi dari kota kekaisaran. Jika tidak, kami akan membunuhmu. Pakai, ikut aku keluar. Mas, buat cewekmu, beli gembok aja. Ampuh banget. Pilih satu. Yang ini aja. Hal kecil aja nggak bisa, kamu nggak mau hidup lagi? Cepat lihat, lihat. Ini aktor terbaik Bu Mubai. Beneran. Kamu. Takut aku mati. Mati lebih baik, biar gak ganggu orang lain. 2. Kamu ya? Aku bilang, akhir-akhir ini Arya kok susah dihubungi, ternyata kau yang merebutnya. Lakukan seperti yang sudah kita rencanakan. Aku pengen lihat. Saat semua orang tahu kau wanita yang suka pamer, apa kau masih bisa tetap di sampingnya? Berani amat, kau menikah diam-diam dengan wanita itu, kau tahu tidak? Sekarang, Weibo sudah crash, kau masih mau kariermu atau tidak? Aku tidak peduli. Aku peduli sama Arya. Aku bisa membuatmu terkenal, aku bisa membuatmu hancur, dan kehilangan segalanya. Aku langsung pergi mengusir wanita itu. Kalau tidak mau di blacklist, pernikahan kalian harus bercerai. Tidak bisa. Arya. Aku ingin pergi. Apa katamu? Alia? Tanpa izinku. Kamu mati saja harus mati di sisiku. Aku bilang aku mau pulang. Rangga menungguku di rumah. Kamu pikir sekarang di internet berita, yang membanjir Rangga, tidak akan melihatnya. Mungkin dia sudah meninggalkanmu dan pergi dari ibu kota. Dari awal sampai akhir tidak ada yang mau kamu selain aku. Tapi aku tidak mau main-main denganmu lagi. Kamu jadi bintang besar saja, bukankah itu baik? Orang sepertiku pantasnya membusuk di tanah, itu katamu bukan? Surat perceraian akan segera kuberikan padamu. Baik. Alia tinggalkan aktor terbaik. Matilah. Alia tinggalkan aktor terbaik. Aku sudah mengatur orang di depan untuk mengantarmu kembali ke ibu kota. Kamu pergi dulu, aku akan menghadang mereka. Lama tidak bertemu ya. Kok ada di sini? Ayo, aku tunjukkan sesuatu. Kamu pasti kenal orang ini. Rangga. Kok bisa begini? Nona Siska,
Kumohon, lepaskan aku. Aku hanya menjalankan perintah. Itu Arya. Dia bilang ada seorang pria yang terus mengganggu istrinya. Suruh kami usir dia dari ibu kota. Aku juga tidak melakukan apa-apa waktu itu. Maksudmu, Arya yang menyuruhmu? Kamu pikir sekarang di internet berita yang membanjir. Rangga, mungkin dia sudah meninggalkanmu dan pergi dari ibu kota. Bagaimana dia bisa berubah seperti ini? Masih ada lagi. Lihatlah Weibo yang diedit ini, waktu dan tempatnya. Kalau tebakanku benar, ini pasti saat kamu dan dia sendirian di hotel, kan? Maksudmu, baik Rangga dipukuli, maupun pernikahan kita dibocorkan? Semua itu adalah balas dendamnya padaku? Sebuah sandiwara. Bos, bagaimana? PR perusahaan sama sekali tidak berguna. Waktu emas segera akan berlalu. Jika tidak segera, klarifikasi sudah terlambat. Denda itu. Bahkan jika perusahaan dijual tidak akan mampu membayar manajer Zhao. Pernikahan itu benar atau palsu? Tentu saja benar. Dan aku tidak akan bercerai. Jika penggemar tidak bisa menerima, maka aku akan keluar dari industri. Apa katamu? Keluar dari industri? Arya, kau gila? Kami butuh 3 tahun untuk menjadikanmu aktor terbaik. Sekarang demi wanita itu, kau mau keluar dari industri? Kau lupa selama 3 tahun ini penderitaan yang kau alami? Stop. Mana pemeran pengganti? Cari pemeran pengganti. Sutradara, aku bisa biarkan aku. Arya, kita pasti akan menjadi bintang besar, menjadi aktor terbaik. Mari kita ucapkan selamat kepada aktor terbaik baru pemenangnya, Arya Saputra. Tapi justru karena dia, aku bisa menjadi aktor terbaik. Siapkan konferensi pers pengunduran diri. Selama ini aku terus menyakitinya. Sekarang, aku ingin melindunginya sekali. Aktor terbaik, tidak baik. Istrimu sedang disiarkan langsung. Apa? Nona Alia, Anda menikah dengan aktor terbaik Arya. Apakah itu benar? Saya dengar Nona Alia 3 tahun lalu meninggalkan aktor terbaik Arya karena uang. Sekarang kenapa kembali? Juga karena uang. Lakukan seperti yang kukatakan. Aku jamin, mulai sekarang Arya tidak akan lagi mengganggu kamu dan Rangga. Tidak bisa membiarkan Rangga terlibat tanpa salah ya. Akulah wanita yang 3 tahun lalu meninggalkan Arya. Sekarang, dia menjadi aktor terbaik sukses besar. Aku memanipulasinya dengan perasaan. Dengan segala cara aku ingin menikah dengannya. Alia, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu mengatakan semua ini? Arya, Kalau begitu, saat aktor terbaik Arya masih dengan Nona Siska sedang pacaran, kamu sudah menjadi orang ketiga dalam hubungan mereka, kan? Nona, Alia jadi selingkuhan? Apa tidak ada rasa bersalah sedikit pun? Alia tinggalkan aktor terbaik Arya, kamu tidak tahu malu perempuan matre, tidak tahu malu. Alia, kamu tidak tahu malu. Alia, kenapa kamu terus terspar? Menyakiti Kak Arya, tidak tahu malu, perempuan busuk sepertimu. Seharusnya. Kamu tidak tahu malu. Aku ingin lihat Alia menjadi wanita yang ditiduri banyak orang. Arya masih akan memilihnya? Alia, kamu tidak tahu malu, minta maaf, jangan pergi, minta maaf, jangan pergi, minta maaf. Berhenti. Kamu tidak apa-apa? Rangga, Matilah, dasar bajingan. Kamu nggak apa-apa. Rangga. Syukurlah kamu selamat. Alia, Jangan bikin aku takut. Teman-teman, jangan biarkan mereka pergi. Minta maaf. Jangan pergi, minta. Enya. Minta maaf. Enya. Jangan pergi. Arya, kau pergi sekarang, karier aktingmu akan hancur total, aku bantu.
Arya, jangan salahkan Nona Alia. Akulah yang mencarikan wartawan untuknya. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Kau mau mati? Arya, Nona Alia sendiri yang bilang ingin bercerai denganmu. Dan bersama Rangga. Setelah dipikir-pikir hanya ini satu-satunya cara. Kabulkan saja keinginannya. Alia Maharani, demi bersama Rangga, kau rela dibully online. Kau benar-benar sangat mencintainya ya? Dokter, ada apa? Tolong, tolong. Bertahan. Kamu pasti akan baik-baik saja. Dulu aku tidak punya uang. Dia pergi dengan orang lain. Sekarang aku punya uang. Dia tetap tidak mau diam di sampingku. Apa aku benar-benar sangat tidak disukai? Sobat, soal perasaan tidak bisa dipaksakan. Aku tidak akan membiarkan dia lagi direbut oleh Rangga. Ada apa? Kamu tidak apa-apa? Aku tiba-tiba merasa sakit di dada. Ini, setelah kita menikah, aku memasang pelacak di ponselnya. Kenapa dia di rumah sakit? Alia? 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 Bukan dia, maaf. Alia, kamu di mana? Alia? Aku datang. Kamu harus istirahat yang cukup. Ayo, patuh ya. Minum obatnya. Minum obatnya. Ayo. Istirahatlah. Alia. Alia. Dokterku mohon, tolong selamatkan dia, ya? Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Alia. Kamu harus hidup.
Tubuhnya sudah sampai batas maksimal. Jika dia muntah darah lagi mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Sepertinya. Waktunya tidak banyak lagi. Halo Pak Zhang, saya ingin meminjam uang dari Anda. Teman saya sakit, sangat membutuhkan uang. Saya, pinjam apa? Kamu telah menyinggung aktor terbaik, Arya. Arya bilang, akan di seluruh kota memblokir semua jejakmu. Siapa yang berani dekat denganmu? Sebaiknya kamu pergi memohon kepada aktor terbaik Arya. Pak Zhang, Saya ingin meminjam uang dari Anda. Dah. Anak sekolah? Ya. Iya. Saya. Cari orang lain. Rangga. Jangan telepon lagi. Tolong bantu saya. Bagaimana? Rangga sudah siap? Sudah. Halo semuanya. Saya Alia Maharani. Saat kalian melihat video ini, saya mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saya menderita kanker darah. Didiagnosis 3 tahun lalu. Sudah tidak bisa disembuhkan. Saya merekam video ini. Juga untuk orang terdekat saya. Sebagai kenang-kenangan. Padahal saya sudah membeli obatnya. Padahal dia bisa hidup. Tapi kamu tahu nggak? Semua yang aku lakukan ini semua karena aku mencintaimu. Arya, kamu kenapa? Cut. Arya, ada apa? Nggak apa-apa, maaf ya akhir-akhir ini dadaku sering sakit. Aku istirahat dulu. Kalian syuting Siska dulu saja. Baik. Ayo semua kru, siapkan adegan berikutnya. Alia sudah ditemukan? CCTV menunjukkan Alia dan Rangga pergi dari rumah sakit bersama. Kayaknya, mereka selalu bersama. Alia, kamu benar-benar bandel ya. Acara amal 3 hari lagi, kirimkan mereka 2 undangan. Siap. Alia, sebaiknya kamu patuh. Kalau tidak, Undangan. Halo. ini aku Arya Saputra. Dengar akhir-akhir ini kamu kemana-mana, cari pinjaman uang ya, aku bisa kasih kamu. Mau apa kamu? Pasti kamu sudah lihat undangannya, kan? 3 hari lagi bawa Alia ke sini, aku kasih kamu 1 miliar rupiah, cukup nggak? Udah pulang? Ada apa? Jadi sales malam ini, aku belikan kamu iga. Aku masak sup untukmu. Kasih aku. Alia, aku tidak akan pernah membiarkanmu lepas dari kendaliku. Alia. Kamu serius mau terus menyembunyikan dari Arya?
Kamu sudah bilang padanya? Tentu saja tidak. Aku juga nggak akan. Syukurlah. Hari-hari terakhir. Aku mau pergi dengan tenang. Maaf ya. Aku bikin kamu repot. Maaf. Apa sih repot-repot? Demi kamu. Aku rela. Terima kasih. Meskipun itu jebakan, asalkan bisa menyelamatkan Alia, apa peduliku? Rangga. Orangnya mana? Rangga, pergi menemui Arya. Ini dia milik Alia selingkuhan, kan? Waktu itu di live streaming aku lihat wajahnya. Alia siapa sih? Itu dia yang demi uang menghalalkan segala cara wanita yang menikah dengan aktor terbaik. Yang jelek, cocok dengan yang jelek. Menurutku, cowok ini juga bukan orang baik. Iya. Aku datang. Mana uang yang kau janjikan? Orangnya saja, tidak kau bawa, bagaimana aku bisa memberimu uang? Kau. Anggap saja aku pinjam uang ini darimu. Sebentar lagi sudah terlambat. Alia tidak datang. Tidak ada sepeser pun. Arya. Kalian mau apa? Aku mau lihat kau dan Alia begitu saling mencintai. Apa dia tega melihatmu dipukuli sendirian di sini? Arya. Aku butuh uang. Untuk menyelamatkan nyawa Alia. Berani melawan? Kau cari mati? Berhenti. Berhenti. Alia, kamu datang kemari? Aku datang. Untuk menyelesaikan semuanya. Sungguh romantis ya. Bahkan sudah pakai gaun pengantin, begitu tidak sabar, mau menikah dengannya, ya? Kamu masih ingat janji kita dulu? Janji apa? Janjinya adalah meninggalkanku lalu menikah dengannya, ya? Nona Alia, tentang campur tanganmu antara aktor terbaik Arya dan Nona Siska. Hubungan mereka perselingkuhan dan hal-hal lainnya. Apa yang ingin kamu katakan? Nona Alia, saat aktor terbaik Arya paling miskin kamu, karena tidak punya uang meninggalkannya. Lalu setelah aktor terbaik Arya sukses kamu menggunakan cara untuk bersamanya. Apa kamu tidak merasa kamu berutang pada aktor terbaik Arya dan Nona Siska sebuah permintaan maaf? Kamu datang pakai gaun pengantin hari ini, apakah kamu ingin dengan Nona Siska merebut aktor terbaik Arya? Arya? Omong kosong? Kebenarannya tidak seperti itu. Lalu apa kebenarannya? Alia karena Rangga. Kamu benar-benar mengira aku menikahimu demi 50 meter persegimu. Kamu sepertinya pura-pura tidak peduli. Lalu kenapa kamu panas dalam, kamu mimisan, dan, arti? Tubuhnya sudah sampai batas maksimal. Lain kali kalau muntah darah lagi mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Alia. Rangga? Lepaskan dia. Minta padaku.
Minta padaku, aku akan melepaskannya. Minta padaku, aku akan lepaskan dia, kita pulang dan hidup baik-baik saja, kamu masih istriku. Alia, kamu ini orang jahat. Apa hakmu membuat Arya terus mengingatmu? Kamu pikir menikah denganmu itu suatu kehormatan? Dan lagi, aku bukan karena panas dalam. Aku sakit. Aku hampir mati. Kamu mimisan pura-pura kasihan trikmu ini mau dipakai berapa lama lagi untuk dia? Sungguh tidak suka lihat wanita macam ini, mulutnya bilang tidak mau, badannya malah merapat ke pria. Iya dong, perempuan macam dia, demi merebut pria, seharian kayak mau mati. Berbagai cara tak tahu malu, semua dipakai. Diam kalau tidak tahu kebenaran. Jadi ini juga kamu untuk menarik perhatianku trik kecil, ya? Rumah sakit, Arya antar. Dia ke rumah sakit. Apa? Arya, seumur hidupku, tidak akan pernah memaafkan lagi kamu. Alia, kamu masih ingat janji kita dulu? Aku pasti akan membuat Aliaku menjalani hidup paling bahagia. Nanti aku pasti berusaha membuatmu menjadi pengantin tercantik. Arya, aku pasti akan memakai gaun pengantin. Dokter, bagaimana keadaan Alia? Temui dia untuk terakhir kalinya. Mustahil. Mesin ini rusak. Mesin ini pasti rusak. Cepat panggil orang untuk memperbaikinya. Dia biasanya sehat-sehat saja. Mustahil, muntah darah sedikit lalu mati. Bapak Arya tenanglah. Pergi. Semuanya pergi. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu? Muntah darah sebanyak ini? Alia. Cepat kembali. Alia Arya. Padahal dia bisa hidup sampai musim semi tahun depan. Hanya perlu 1 miliar rupiah untuk membeli obat khusus. Siapa tahu bisa menunggu metode pengobatan baru. 1 miliar rupiah? Obat khusus. Aku menemanimu selama beberapa tahun itu. Bisa dibilang aku sudah berusaha sebaik mungkin. Aku tidak minta banyak. Hanya 1 miliar rupiah. Dia minta 1 miliar rupiah padaku. Itu untuk membeli obat. Dia minta 1 miliar rupiah padaku. Itu untuk beli obat. Memangnya kamu kira dia benar-benar cinta uangmu ya, Arya? Coba pikir, bagaimana kamu memperlakukannya? Dengan 400 juta rupiah, kamu lemparkan padanya, seperti penghinaan. Sisanya 600 juta rupiah. Malahan kamu suruh dia minta maaf pada perempuan jahat itu. Sisanya 600 juta rupiah. Kapan kamu kasih? Minta uang, ya? Boleh. Tapi, Alia, tundukkan dulu kepalamu yang angkuh itu. Minta maaf pada Siska. Uang ini tidak jadi aku ambil. Tapi, dia hanya perlu minta maaf, itu saja. Lagi pula, dia memang menyakiti Siska. Waktu itu banyak orang yang merekam, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bajingan. Arya. Kenapa kamu pukul orang? Memang, periuk apa? Tutupnya apa? Arya, bahkan aku pun tahu, Alia memang punya harga diri yang tinggi. Hal yang tidak pernah dia lakukan. Dia tidak mungkin mengaku. Dan kamu, malahan kamu suruh dia minta maaf pada perempuan ini. Bukankah kamu bilang Alia menyakitinya? Baiklah, sekarang cepat pergi lihat. Lihat punggung Alia. Bekas paku masih ada. Paku sepanjang ini tertancap dalam di punggungnya. Dia yang mendorong. Pergi, lihat sendiri.
Ada apa? Kamu yang melakukannya. Arya, dengar penjelasanku. Kamu juga belum dengar penjelasan Alia. Alia sudah bilang padamu berkali-kali, dia sakit. Kenapa? Kenapa kau gunakan Siska untuk menyakitinya? Kau tahu nggak? Ini sudah bulan ini ketiga kalinya dia ke rumah sakit ini. Alia dulu paling benci rumah sakit bau disinfektan. Kau masih ingat? Menjijikkan. Arya, bukan begitu, itu Alia, dia yang tidak bilang duluan. Kalau dia bilang dari awal dia sakit parah nggak akan ada masalah begini. Dan kau? Siaran langsung di depan kafe itu kau yang atur, kan? Penggemar yang asal lempar, juga kau yang atur, kan? Kau mau pakai tangan orang lain? Untuk membunuh Alia. Arya, bukan begitu, aku takut dia akan menghancurkan karir aktingmu. Enyahlah kau. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Kalau tidak, kau harus bayar dengan nyawa untuk Alia. Arya, nggak usah pura-pura lagi. Kau sendiri tahu dalam hati. Yang harus bayar dengan nyawa untuk Alia adalah kau. Dulu waktu kau bawa Alia pergi liburan, kau suruh orang potong pekerjaanku. Coba usir aku dari kota ini. Saat itu, aku habiskan semua tabunganku untuk beli obat khusus. Obat khusus. Mana obat khususnya? Pas dihajar oleh para bajingan itu, waktu dipukuli, semuanya hancur. Arya, yang membunuh Alia adalah kau. Mustahil. Alia, Aku pasti akan berusaha membuatmu menjadi pengantin tercantik di dunia. Janji? semua ini salahku. Alia, cepat kembali. Alia, jangan pergi. Bapak Arya, turut berduka cita. Alia, Kalian mau apa? Kalian mau bawa Alia kemana? Alia adalah istriku. Lepaskan aku. Alia, ini adalah Alia, barang terakhir yang ditinggalkan. Bagaimana, Rangga? Sudah siap? Sudah. Halo semuanya. Aku Alia. Saat kalian melihat video ini, aku mungkin sudah tiada. Aku menderita kanker darah. Didiagnosis 3 tahun lalu. Tidak bisa disembuhkan. Aku tahu, banyak orang di dunia ini yang salah paham tentangku, tapi 3 tahun lalu. Aku benar-benar bukan karena uang meninggalkan Arya, melainkan karena penyakitku. Seorang gadis yang menderita penyakit mematikan. Bagaimana bisa membebani seorang laki-laki yang bersinar seperti bintang? Dia masih punya masa depan cerah. Tapi hidupku sudah sampai di ujung. Arya, maafkan aku karena egois. Aku menikahimu juga berharap di hari-hari terakhirku masih ada kamu yang menemaniku. Seperti dulu waktu kita pacaran. aku pasti akan membuat Alia menjalani hari-hari paling bahagia. Cantik enggak? Cantik membuatmu menjadi pengantin tercantik di dunia janji kelingking. Ada satu saat aku benar-benar ingin memberitahumu tentang penyakitku.
Tapi itu akhirnya hanya angan-anganku saja. Orang yang kamu cintai hanya Siska. Bukan begitu, Alia, bukan. Hatiku penuh denganmu. Hanya kamu di hatiku. Maaf, aku tidak memberitahumu semua kebenarannya. Tapi kamu juga sudah menyiksaku begitu lama. Kita impas soal pernikahan kita. Awalnya aku berpikir ingin bercerai denganmu. Tapi setelah dipikir lagi, cerai dan menjadi janda sebenarnya sama saja. Sepanjang hidupku, orang yang paling aku rugikan adalah Rangga. Kamu pakai uang ibu untuk menikah. Dia punya hidupnya sendiri, pekerjaan, keluarga. Tidak seperti aku yang setiap hari cuma bikin masalah buat dia. Arya, jika kamu masih punya sedikit rasa bersalah padaku, aku mohon, tolong lepaskan dia. Oh ya, satu hal lagi. Arya, setelah aku mati, aku mohon, jangan datang ke makamku. Antara aku dan kamu, hidup dan mati tak perlu bertemu lagi. Hidup dan mati tak perlu bertemu lagi. Alia, kamu sungguh kejam. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Untuk apa mulutmu kalau bukan untuk bicara? Kamu sebenarnya bisa sembuh, kamu tahu nggak? Kenapa? Karena aku sudah tidak butuh kamu lagi. Alia. Kamu masih memikirkan aku, iya kan? Kamu kembali padaku, iya kan, Alia? Arya, sejak kamu menggunakan Siska untuk membuatku cemburu, sejak saat itu, aku sudah tidak butuh temanmu dan perhatianmu lagi. Jadi, kamu tahu aku sakit? Bagiku, itu tidak penting sama sekali. Aku tahu kamu tidak butuh aku, tidak butuh ya tidak butuh, tapi aku butuh kamu. Alia. Alia. Alia, aku tahu aku salah. Alia. Tunggu aku akan menemanimu. Arya. Arya. Halo, 119? Ada orang butuh pertolongan darurat. Cepat, cepat, cepat. Bukankah itu Arya Saputra? Apa dia mencoba bunuh diri? Alia. Alia. Jangan mengotori jalan pulangku. Alia. Arya, kamu gila ya? Kalau aku tidak datang tepat waktu, kamu sudah mati. Kamu masih peduli dengan masa depanmu atau tidak? Dulu kamu bilang padaku, kamu ingin jadi bintang besar. Itu semua palsu? Semua ini sudah tidak berarti lagi. Di mana Alia? Sepertinya hanya dia yang bisa membujukmu. Apa katamu? Meninggal? Siapkan konferensi pers. Pensiun dari industri. Arya, ini adalah mimpimu. Sekarang Alia sudah tiada,
kamu masih punya aku. Aku akan selalu mendukungmu. Kamu pikir kamu siapa kalau bukan karena kamu? Baik, Semua ini salahku. Aku pergi ke makamnya. Tapi Arya, kamu jangan pensiun dari industri, ya. Kamu akan segera memasuki industri film internasional. Apa kamu tidak peduli dengan masa depanmu? Saat di acara penghargaan aktor terbaik, kamu berjanji padaku untuk menjadi pacarku. Anggap saja demi aku ya. Sudah dengar? Hari ini adalah acara perpisahan aktor terbaik, sepertinya karena perempuan itu sebelumnya. Siapa namanya ya? Dia bilang sebelumnya tidak mau menikah dengan aktor terbaik Arya. Menurutku dia cuma pura-pura sok suci. Aktor terbaik Arya datang. Selamat datang semuanya, untuk menghadiri acara perpisahanku. Aktor terbaik Arya. Kamu pensiun demi seorang wanita. Apa kamu tidak menghargai selama ini penggemar yang selalu mendukungmu? Aku hanya ingin bertanggung jawab pada Alia. Alia adalah seorang yang demi uang akan melakukan apa saja, wanita murahan. Dia sudah meninggal, tolong hormati. Akulah yang memaksa Alia menikah denganku, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang Alia sudah meninggal. Ini salahku. Ini salah Siska. Juga salah kalian. Karena kita yang membunuh Alia. Arya, Dulu kamu yang menyuruh orang membuli Alia secara online, sekarang rasakan juga rasa ini. Aktor terbaik Arya bilang kamu adalah pembunuh Alia. Apakah itu benar? Apa maksudnya? Apa yang kamu lakukan pada Alia? Katakanlah. Tolong bicarakan. Katakanlah. Alia, lihat, aku bawakan apa untukmu. Kue favoritmu. Aku tahu kamu tidak ingin bertemu denganku di sana. Mulai sekarang aku setiap hari menemanimu di sini. Aku datang setiap hari ya. Kamu diam, aku anggap kamu setuju. Alia, sudah bertahun-tahun. Kamu sudah memaafkanku, kan? Kamu tidak memaafkanku, tidak ada cara lain. Aku harus datang.